siapkan airnya 7 liter. Bismillah, sok kabeh. Nah, ini toples kapasitas 10 liter, tak sisain kurang lebih 3 liter ya Bun. Berarti ini airnya 7 liter ya. Airnya kurang lebih 7 liter Bun. Sudah masuk air, masukkan garam 2 sendok makan menggunung ya, 2 sendok makan. Satu gunung ya, pokoknya sudah kayak gunung kerinci gitulah Bun. 2 gunung ya, 2 gunung sendok makan garam ya. Masukkan 2 sendok makan garam. Sudah masukkan kapur sirih 1/3 sendok ya, atau sepucuk sendok aja Bun. 1/3 sendok, sendoknya sendok makan ya. Aku dari Desa Bahar Mulia, Kecamatan Bahar Utara, Kabupaten Muaro Jambi. Ya, dari kota Jambi kurang lebih perjalanan darat 1,5 jam. Ya, kalau pakai udara nggak tahu berapa jam ya. Ya, segini aja Bun, 1/3 sendok aja kapur sirihnya, silahkan. Ya, sudah masuk air 7 liter, garam 2 sendok makan, kapur sirih 1/3 sendok. Masukkan tepung terigu dan tepung hongkwe. Ya, untuk tepung terigu boleh pakai, boleh enggak nih Bun. Ya, tepung terigu boleh pakai, boleh enggak ya. Ya, masukkan tepung terigu. Tepung terigunya 2 on atau 2 on lebih sedikit. Ini boleh pakai, boleh enggak, silahkan. Ya, boleh pakai, boleh enggak. Kalau pakai tujuannya biar agak kenyal ya. Silakan boleh pakai, boleh enggak. Kalau pakai jangan hidupkan dulu apinya. Nanti kalau sudah dikaliskan dulu baru hidupkan apinya ya. Nah, kita aduk sampai rata Bun. Kita ratakan dulu baru nanti dihidupkan apinya ya. Ya, biasanya kalau tanpa hongkwe itu gampang gagal, kalau pakai hongkwe anti gagal gitu Bun ya. Jadi enak, lebih baik pakai hongkwe. Kalau tepung terigu boleh pakai, boleh enggak. Ini pakai tepung terigu 2 on, tepung hongkwe 2 bungkus atau 2 on Bun ya. Kita mau buat cendol dawet persiapan jualan. Kita mulai dari awal ya. Nah, pertama masukkan air 7 liter ya Bun. Sudah air, garam 2 sendok makan menggunung, sudah kayak gunung kerinci gitu ya. Ketiga, kapur sirih 1/3 sendok aja ya. Nah, sudah masukkan tepung terigu 2 on, tepung hongkwe 2 bungkus. Ini baru masuk tepung terigu dan tepung hongkwenya ya. Nah, itu kalau pakai tepung terigu itu nggak wajib ya Bun. Kalau pengen agak kenyal, tambahin tepung terigu kayak punya kun ya. Nah, tambahin tepung terigu 2 on dan tepung hongkwe 2 bungkus. Jangan hidupkan dulu apinya ya. Airnya 7 liter nih Bun ya. Jangan hidupkan dulu apinya. Kalau sudah kalis kayak gini baru hidupkan apinya, bismillah, mak celetek. Nah, hidup api baru masukkan tepung intinya, tepung beras dan tepung tapioka gitu Bun ya. Nah, hidupkan apinya, sudah hidup, masukkan tepung berasnya nih Bun. Asal. Nah, masukkan tepung berasnya Bun, 3 on setengah. Nah, tepung beras 3 on setengah sambil diaduk ya. Nah, kenapa ini enggak semuanya sekalian setengah kilo ya Bun? Jadi ini sisanya untuk tabungan ya Bun ya. Untuk tabungan kita besok kalau seandainya sesungguhnya kita nggak bisa belanja, kita masih punya tabungan tepung, jadi besok nggak libur gitu Bun ya. Jadi kita masih punya tabungan tepung, jadi nggak usah langsung semua, tak sisain 1 on setengah gitu. Nah, kalau sudah kalis, masukkan lagi tepung tapiokanya 3 on setengah juga Bun. Pokoknya tak sisain 1 on setengah buat tabungan. Nah, tak sisain 1 on setengah buat tabungan. Nah, kalau sudah kalis kayak gini Bun, masukkan pewarnanya. Ya paling bagus pandan wangi. Silahkan pandan wangi di blender atau daun suci boleh. Kalau nggak ada, pasta pandan juga boleh. Nah, kalau pakai pandan wangi atau daun suci nih Bun,
ya. Ambil airnya versi yang 7 liter ini ya, jangan ditambahin gitu ya bun ya. Kebetulan aku nggak punya daun suji dan nggak punya pandan wangi, jadi aku pakai pasta pandan ya. Secukupnya aja sambil diaduk terus. Nah ini wajib diaduk terus ya, soalnya nanti kalau nggak diaduk dia gumpal bun ya, jadi wajib diaduk terus. Kalau ada tepung aren lebih bagus, tapiokanya diganti tepung aren gitu bun ya. Kita ulangi lagi resepnya dari awal. Nah kita ulang dari awal. Pertama alatnya dulu nih, ini aku punya spatula ukurannya kurang lebih 1 meter ya bun ya, kita buat sendiri nih. Nah siapkan wajan ukuran 60 atau 55 masih cukup lah, 55 ke atas bun ya. Di sini kita nggak cuma ngomong ya bun, kita berbagi ilmu ya. Soalnya aku nggak bisa ngasih makanan, aku nggak punya kan. Aku nggak bisa ngasih duit ya, modalku cilik sedikit ya. Aku cuma bisa berbagi ilmu gitu aja. Cuman itulah yang aku bisa, jadi ya aku sedikit-sedikit berbagi ilmu aja gitu bun. Semoga bermanfaat aja bun. Wajan ukuran 60 ya bun, kalau nggak ada ukuran 55 ke atas lah pokoknya ya. Nah kalau sudah ada wajannya, siapkan bahannya bun. Airnya 7 liter ya, ini airnya 7 liter ya. Airnya 7 liter ya bun ya. Sudah masuk air, garamnya 2 sendok makan menggunung ya. Sudah masuk kan, air 7 liter, garam 2 sendok makan menggunung. Masukkan kapur sirih sepertiga sendok atau sepucuk sendok aja ya. Jadi kalau sudah masuk air, garam, kapur sirih sudah, baru masukkan tepung terigu dan tepung hongkwe. Jangan hidupkan dulu apinya, diaduk sampai rata ya bun ya. Diaduk sampai rata, kalau sudah rata baru masukkan pewarnanya. Guna kapur sirih biar nggak gampang buyar ya bun ya, biar nggak gampang buyar. Nah kalau sudah mulai kental, sudah mulai kalis tepung beras dan tepung tapiokanya, masukkan pewarnanya bun. Paling bagus pandan wangi, kalau nggak ada boleh daun suji nih, kalau nggak ada pasta pandan juga boleh ya. Kalau pakai daun suji apa pandan wangi, ngambil air dari versi yang 7 liter, jangan ditambahin ya. Jadi biar nggak keenceran gitu ya bun ya. Diaduk terus kurang lebih 35 sampai 40 menit nih bun. Kalau sudah mulai ngental boleh apinya dikecilin, api besar tapi pakai kompor biasa ya. Kurang lebih 35 sampai 40 menit gitu aja bun ya. Diaduk terus kurang lebih 35 sampai 40 menit. Kalau sudah ngental baru apinya boleh dikecilkan, tunggu sampai tanek sampai matang baru kita cetak gitu bun ya. Tepung hongkwe kemana? Oh ini nih, tepung hongkwe seperti ini bun, tulisannya hongkwe ya. Pakai ini anti gagal ya bun ya, makanya aku suka pakai ini. Nggak pakai juga nggak apa-apa, cuman pakai ini nih anti gagal ya. Biasanya versi kegagalannya lebih sedikit ya. Kita cuma berbagi ilmu aja bun, soalnya aku mau berbagi duit nggak punya duit ya kan. Berbagi makanan nggak punya makanan, ya udah aku bagi ilmu aja gitu ya. Nah, nanti kalau sudah matang kita screenshot resep cendol dan resep gulanya sekalian ya bun. Kebetulan kalau sekarang mau screenshot nggak bisa, kita lagi fokus ngaduk, soalnya ini wajib diaduk terus gitu bun ya. Jadi ya udah aku bagi ilmu aja gitu ya, semoga bermanfaat ya. Nah kalau sudah kalis kayak gini boleh dikecilin apinya bun ya. Kita kecilkan apinya biar gak gosong ya. Sekali-sekali disolet kalau sudah ngentel kayak gini ya. Nah saat ditunggu sampai tanek, kalau sudah tanek baru dicetak gitu bun ya. Sambil kita jelasin, santannya habis kelapa 10 ya bun ya. Kelapa 10 airnya kurang lebih 15 liter ya. Nah airnya 15 liter, pakai air minum aja, nggak usah direbus ya, nggak usah direbus. Nah untuk pas ngulainin dikasih es batu aja, matur thank you dikasih mawar. Nah bon, saat pas bumbunya garam 1 sendok makan dan daun pandan 3 lembar, tapi satu pandannya pandan wangi, jangan pandan warna ya. Kalau pandan warna malah pewarna jadinya. Kalau pandan wangi itu nggak hijau dia, malah cantik warnanya, kehijau-hijauan dikit gitu. Nanti wanginya wangi pandan, kita telan tuh rasa pandan ada gitu bun maksudnya ya. Nah kalau ada bun, umpama kita marut nih kan masih sisa botol-botol kecil-kecil, di blender aja timbang mubazir, di blender serempak sama
daun pandan dan garamnya gitu Bun. Pas ngulainin dikasih es batu aja biar awet gitu ya. Nah, kalau bagi yang sudah biasa buat bubur sumsum, insya Allah buat ini nggak gagal. Mirip-mirip tapi beda dikit, tinggal kita variasi sedikit jadi bubur cendol ya gitu. Mirip-mirip lah. Ya kalau kan di variasi sedikit. Nah, ini sudah matang, Bun. Sudah matang kita matikan, kita screenshot dulu resepnya baru kita cetak, Bun ya.